Bunyi itu ada dua sih Mas, banyakkan bunyi saat sendiri. bunyi dalam sepi, suasana sepi, sama bunyi dalam keramaian. Itu mental bunyi. Mental bunyi. Iya, mental bunyi seperti itu. Kadang ada burung yang mentalnya bunyinya di kesepian. Kadang ada yang mungkin maaf bagi pemula itu kan. Iya, iya. Kadang mau bikin video aja itu lewat celah-celah jendela. Nah, iya. itu karena dia menyadari ketika burung itu bunyi, ketika mau direkam itu tidak mau bunyi. Karena mental Betul lah ya, Mas. iya, karena mental bunyinya belum berani dalam keramaian. Oke Mas, selamat sore Mas. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah baik Mas. Meskipun PPKM terus diperpanjang tapi tetap strong ya Mas ya. Tetap berkarya Mas. Tetap berkarya. Nah ini saya hari ini pengen membahas nih Mas untuk amunisi dari Kerek Marketing ini sering banget mengeluarkan amunisi-amunisi yang masih muda. Terus ini sebenarnya tahapan ataupun cara-caranya bagaimana sih menurut Mas untuk cetak sogon bisa tampil tempur yang luar biasa di Gantahan itu bagaimana? Sebenarnya ya semua itu ya penggunaan wawasan kita lah, terutama nomor satu pemilihan bahan Mas. Pemilihan bahan. Iya, kita malah justru kita ambil yang giras itu malahan, soalnya fisiknya itu kuat. Saat kita nanti tempa dia dengan banyak pelatihan dan dengan asupan pakan yang tinggi, fisiknya itu akan cenderung lebih kuat lah. Seperti itu. Berarti nggak harus soalnya jinak ya, malah Enggak. itu yang cari yang giras. Cari yang giras Berarti itu itu mentalnya lebih kuat dan fisiknya lebih kuat. fisiknya utamanya, itu fisiknya lebih kuat, soalnya nanti kita beri asupan pakan yang tinggi sih Mas. Kalau fisiknya nggak kuat pasti Jelas dibuang. Jelas dibuang. Daripada kita cari burung-burung yang udah jinak tapi dibuang eman-eman ya Mas. Iya. Cari yang kuat. Iya. Oke. Cari yang Untuk kuat. pakan tadi yang tinggi berarti best magic ya Mas ya. Tetap Best pakai magic. Best Magic ya. Terus urutannya bagaimana Mas untuk mencetak burung yang masih muda bisa tempur di Gantahan? Selain pemilihan bahan tadi, apalagi Mas? Kalau kita sudah burung itu sudah kuat di pakan kita Best Magic, kita terus latih ke mental Mas. Mental tempurnya itu Mas. Nah, mental itu kan ada dua macam Mas. Mental tempur, mental bunyi, sama mental tarung. Nah ini antara mental tarung dan mental bunyi udah beda itu. Udah beda itu beda. Mas. Nah ini kita bahas satu dulu untuk mental bunyi. Itu bisa dijabarkan bagaimana? Kalau mental bunyi itu juga masih pecah beberapa porsi lagi, kayak di mental bunyi di kesepian, mental bunyi di keramaian. Nah, kalau dominannya seperti itulah. Kalau mental tarung itu pun mental tarung, contoh misal mental tarung seumuran itu kan, yang muda sama yang muda itu. Terus mental tarung burung banyak gitu kan. Dan juga mental tarung burung sendiri, burung dua lah paling itu. Kadang kan burung ada yang kalau satu burung dia berani, kalau di banyak burung dia nggak berani. Kadang melawan yang tua itu nggak berani gitu kan. Tapi di sini bisa dicetak yang kayak gitu. Insya Allah bisa Mas, semua berkat pelatihan Mas. Pelatihan. Terus tadi untuk masalah mental bunyi itu tadi adalah mau bunyi kalau pasat sendirian. Terus kalau mau bunyi di Gantahan saat rame-rame itu otomatis dari mental atau gimana Mas? Iya, dari mental. Pertama itu tetap mental tarung Mas. Kita fokus di mental tarung. Pertama gitu kan. fokus di mental tarung dulu. Iya, mental tarungnya. Soalnya kalau dia mental tarungnya udah dapat, kalau udah itu maksudnya sudah emosi burung sih Mas. Kita main di emosi burung gitu kan. Emosi burung itu basicnya itu bagi saya itu mentalnya gitu kan. Burung kalau berani emosi berarti dia itu udah ada mental. Nah, itu. Berarti untuk melatih burung supaya narung atau bermental tarung itu bagaimana?
untuk burung-burung yang masih muda? Kalau saya pertama nyetak itu kalau di rumah itu harus ada biangannya, Mas. Biangannya itu apa, Mas? Dalam istilah harus ada sogon yang gacor di rumah, biar buat merangsang gitu kan, merangsang emosinya dia gitu kan, biar caranya menumbuhkan mentalnya dia itu. Terus untuk melatih mentalnya pun kita juga latih mental teritorialnya dia, Mas. Terus Caranya kita mental teritorial, kita begitu taruh bunyi burung di sini, udah mau bunyi kita pindah lagi. Kalau sudah mau bunyi lagi pindah lagi, maksimal itu 3 tempat lah kayak gitu. sehari ya. Itu untuk mental tarung ya? Iya, itu mental tarung dulu itu kan, mental tarung, mental teritorial gitu. Nah, lain lagi pelatihannya kalau kita nanti burung buat melatih mental supaya mau tarung di gantangan itu pun kita beda lagi latihannya. Gimana gitu. Mas biasanya? Kalau itu biasanya kalau gantang kita kan itu jauh lah dari lokasi kita itu kan. Nah, ada perpindahan tempat lah. Untuk kesehariannya kita latihnya juga seperti itu, Mas. Sebelum dibawa ke gantangan? Iya, selama masih masa pencetakan lah itu. Kita latih mental tarungnya itu kalau kita taruhlah kita punya temen pelihara sogon, lokasi lumayan jauh, jarak 15 atau 20 menit. Kita tuh sering ke sana, Mas. Ke sana bawa burung. Bawa burung ke sana biar juga burung terbiasa di atas kendaraan. Gitu. Kayak gitu. Iya, dan kalau saya itu los krodong, Mas. Los kodong? Iya, los krodong. Pada saat masih melatih itu? Iya, pada saat masih melatih itu kita nggak usah pakai krodong. Ke tempat lokasi temen itu nggak pakai krodong. Maksimal jaraknya itu 15 menitan lah gitu. Nggak takut burung stres atau gimana gitu? Oh enggak, Mas. Justru di situ kuncinya gitu. Kunci kepuasan, salah satu kunci kepuasan pembeli itu di situ. Saat pelatihan itu bagaimana kita? Ya pokoknya kalau di saya itu selama pelatihan itu nggak pernah tak manjain, Mas. Manjain kalau memang dia yang cukup majikan barunya nanti gitu. Tinggal manjain aja gitu. Berarti itu untuk kita ngelatih dalam sparring ke tempat teman itu juga termasuk menjadi bentuk mental si burung. Iya. Kendaraan kayak gitu. Mental bagaimana dia berani tarung di lokasi orang lain itu, Mas. Berarti di tempat berani tarung baru. bukan dari hanya ditempel ataupun ditarungin dengan sogon ya, Mas ya. Itu ke perjalanan pun itu mempengaruhi. Iya, sangat mempengaruhi, Mas, gitu kan. Itu buat caranya mencoba pengaplikasian ketika dia nanti itu sudah saatnya dia jadi, dia sudah belajar dalam perjalanan. Kadang sangat riskan loh kalau kita nggak ajari sejak dini gitu. Soalnya kan tingkat kesetresannya gitu. Oh, iya. Kadang kita udah yakin banget nih burung di rumah udah bunyi luar biasa, di gantangan malah kadang seperti itu. Mentalnya dari awal itu kurang terlatih seperti itu. Banyak yang kendala, Mas ini kok burung saya di rumah mau tarung kok di gantangan nggak mau, itu gimana? Ya tinggal kita buka aja kamus besarnya, pembentukannya, pencetakannya itu gimana. Nah, biasanya seperti itu. Makanya alhamdulillah bahkan saya pernah jual burung, Mas, itu masih trotol baru berapa titik gitu kan. Saya cuma itu kirim ke kota lain itu cuma pakai kandang kecil segini. Begitu sampai masukkan kandang yang buat lomba, cantelin, burung masih mau kerja. Itu karena ya dari awal pelatihannya seperti itu. Kita main ke rumah tempat teman pakai kendaraan yang paling enggak jaraknya itu 15-20 lah. Itu non krodong. Jadi di situ mental burung sudah benar-benar kita diuji, kita bentuk beneran gitu kan. Berarti itu melatih mental nomor 1. Iya, mental itu. tarung ya. Iya. Terus biasanya untuk burung-burung yang udah mulai dilatih mentalnya itu burung-burung yang udah posisinya gimana? Di rumah udah bunyi kayak gitu atau gimana? Biasanya yang di rumah udah bunyi, Mas. Di rumah udah bunyi, udah mau tarung. Nah, tinggal kan permasalahannya itu baru di kandang. Betul. Baru di kandang dia sendiri. Bagaimana kalau kita lomba kan nggak di rumah kita, Mas, gitu. Pasti ada perjalanan gitu kan. Nah, makanya kita mencoba mengaplikasikan melatih seperti itu, melatih burung di perjalanan supaya psikologis burung itu tetap terjaga, itu nomor 1.
bagaimana, terus mentalnya juga bisa terbentuk agar dia juga mau konser di atas gantangan. Ya caranya memang kalau di saya itu seperti itu. Kita latih datang ke rumah teman yang burungnya juga gacor-gacor itu kan. Kita latih di situ. Paling enggak ya seminggu 3 kali lah. Kalau mau bagus seminggu 3 kali. Seperti itu. Berarti nomor 1 mental tarung. Terus kalau burung udah bermental tarung itu udah dipastikan mau bongkar. Insya Allah bongkar Mas. Orang kalau sudah punya mental, apalagi mental tarung, ntar kalau sudah itu sudah sifat naluri pertarungan Mas. Kalau sedikit aja udah iya pasti senjatanya itu keluar semua. Oke gitu. Masuk akal juga ini Mas. Kalau seperti itu. Berarti tadi pemilihan bahan setelah kita ketemu nih nggak harus yang jinak ya Mas? Oh nggak harus. Nggak harus yang jinak. Nggak harus. Terus tadi pembentukan mental tarung. Ya, Tadi caranya ada gitu. Selain tadi harus menggunakan pakan yang mungkin yang tinggi ya? Iya, pakan yang asupan tinggi. Soalnya itu juga sangat pakan asupan tinggi itu juga sangat pengaruh sih Mas itu kan. Untuk menopang lah itu kan. Menopang masa-masa pelatihan dia itu kan. Berarti untuk burung-burung yang masih bahan, yang kayak masih hijau tadi kan ada banyak bahan, itu di rumah diberi kerodong apa enggak Mas? Enggak Mas. Itu dalam pembentukan mental itu terbuka? Terbuka terus. Itu juga berfungsi buat dia itu apa ya, masuknya ketahanan tubuhnya itu Mas. Contoh misal di sini di kota saya itu kan termasuk kota panas Mas. Ya. Nah, kadang saya juga dapat pembeli itu enggak semua itu kota panas, kota dingin itu kan. Nah, jadi adaptasi burung itu adaptasi di cuaca, gitu kan. Respon tubuh dia menerima cuaca itu bagaimana? Kadang ada burung yang di hawa dingin dia malah gembung, Mas. Karena dalam masa pelatihan itu tidak terbiasa menerima perubahan hawanya itu kan. Kalau dalam kerodong itu kan itu hawanya selalu terjaga, kehangatannya itu kan. Kalau di los kerodong itu kan burung bisa merasakan adaptasi merespon dari suasana pagi, sore sampai malam. Itu dia tubuhnya itu sudah bisa mengatur suhunya. Untuk tadi, untuk bunyi ada berapa penjabaran tadi Mas? Bunyi itu ada 2 sih Mas, banyakkan bunyi saat sendiri. Bunyi dalam sepi, suasana sepi sama bunyi dalam keramaian. Itu mental bunyi. Mental bunyi. Iya, mental bunyi seperti itu. Kadang ada burung yang mentalnya bunyinya di kesepian. Kadang ada yang mungkin maaf bagi pemula itu kan. Iya. Kadang mau bikin video aja itu lewat celah-celah jendela. Nah, itu karena dia menyadari ketika burung itu bunyi, ketika mau direkam itu tidak mau bunyi. Karena mental lah ya, Mas? Iya, karena mental bunyinya belum berani dalam keramaian. Ada lagi yang kalau mental bunyi yang sudah berani di keramaian, bahkan ditaruh di bawah pun dia tetap bunyi gitu kan. Jadi cara pembentukannya tadi. Iya, cara pembentuk. Iya. Oke. Soalnya nggak semua burung itu punya mental yang bagus sih Mas. Kita perawat hanya memaksimalkan gitu kan. Tadi itu garis besarnya kita melatih burung dan mungkin untuk masalah rawatannya kalau burung-burung kayak gitu bagaimana Mas? Rawatan yang gimana? Yang burung yang masih hijau terus kita mencetak mental supaya tarung tadi gimana? Harus ada embun kayak gitu? Kalau saya enggak sih Mas. Ya? Tetap fokusnya di mental Mas. Gitu. Kalau fisiknya sudah kuat, kita tinggal latih mentalnya terus Mas, mental tarungnya terus gitu. Berarti supaya kita kan udah punya nih bahan yang fisiknya kuat, supaya fisiknya selalu kuat itu harus ada penjemuran, umbar kayak gitu pakai juga. Kalau saya sekarang udah enggak Mas. Enggak perlu. Nah, kalau pengembunan itu kan kadang sebenarnya itu hanya untuk perbaikan psikologis burung, untuk mood burung gitu kan. Jadi kadang pengembunan itu supaya ketenangan burung itu terjaga, dia itu bisa merasakan suasana pagi. Cara anaknya ngomong itu ya buat ngomong lah gitu Mas itu. Berarti itu sedikit terbongkar mungkin karena sering banget dari Kerek Kemaki mengeluarkan amunisi muda. Tadi udah ada berapa burung Mas? Tadi yang hijau udah kayaknya udah. Ini burung titipan apa punya Mas semua ini?
Kalau yang muda-muda itu burung saya semua. Kayaknya udah siap banget ini Bentang. Iya, sudah siap buat dijual, Mas. Sekalian promosi, monggo nanti ada teman-teman kalau yang ini burung masih muda banget, mungkin umurnya masih panjang, Iya. buat main di gantangan pun jaraknya masih panjang ya Mas. Ya? Kalau saya memang fokusnya itu buat di burung masih muda, bisa buat di gantangan. Itu juga burung masih muda, nanti buat majikan yang baru juga insya Allah masih bisa dibubuki materi sesuai keinginan, Mas. Gitu. Saya hanya melatih mentalnya itu kan. Iya, iya. Sekarang materi mewah kalau nggak jalan gantangan itu buat apa? Itu kan. Tapi ada paling ya, buat teras di rumah. biasanya untuk burung-burung yang bermateri nggak jalan lapangan itu biasanya faktor apa sih Mas? Gimana, Mas? Mental. Tetap mental sih, Mas. Soalnya perlombaan itu kan garis besar itu sebuah pertarungan, Mas. Harus mempersiapkan mental lebih. Iya, dalam pertarungan itu tetap mental. Oke, itu mungkin sedikit obrolan bongkar cara membuat shogun muda bisa tempur di gantangan ya Mas. Iya, ini garis besarnya seperti ini Ya. dari kerek Makitim. Mungkin untuk dengan pakannya pun sudah dijual belikan ya. Sudah, Mas. Untuk cara penggunaannya nanti saya bisa sharing-sharing dengan Mas. Syukur-syukur bisa memberikan video penjelasan tentang pakannya. Ini semoga bermanfaat dan bisa menjadi motivasi teman-teman yang masih pemula untuk mencetak burung shogun bisa tampil di gantangan sejak dini dengan urutan seperti ini. Terima kasih Mas, semoga sehat selalu, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lain waktu.